Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Technocrat friends. I'm Vinanda Devita Amelia with student ID 244111158. Okay, good evening everyone. Today I would like to present about effective leadership behavior and how leader can build high performing teams. In this presentation, I will explain several important aspects such as leadership foundation, communication, empowerment, leading by example, and adaptability. I hope this presentation can help you understand how to become better leaders in the future. Let's get started. Di slide pertama, kita akan membahas tentang effective leadership behavior. Ya, pada slide ini dijelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya tentang jabatan atau posisi, tapi lebih ke bagaimana perilaku seorang pemimpin dalam kesehariannya. Jadi seorang pemimpin yang baik harus mampu mengelola tim dengan cara yang tepat, bukan hanya memberi perintah, tetapi juga membangun kerjasama yang solid antar anggota tim. Selain itu, pemimpin juga harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, di mana semua anggota tim merasa dihargai dan didengar. Dengan begitu, tim akan lebih semangat dalam bekerja. Intinya, perilaku kepemimpinan yang baik akan menghasilkan tim yang produktif, kompak, dan memiliki performa tinggi. Oke. Next slide, kemudian di slide kedua ada the foundation atau dasar kepemimpinan. Nah, di sini membahas tentang dasar utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama ada clear purpose, tujuan yang jelas. Pemimpin harus mampu menyampaikan tujuan dengan jelas pada tim. Jadi, setiap anggota tim tahu apa yang harus mereka capai dan bagaimana cara mencapainya. Kalau tujuan tidak jelas, tim bisa bekerja tanpa arah dan hasilnya tidak maksimal tentunya. Oke, kemudian selanjutnya ada emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Jadi, pemimpin yang punya empati biasanya lebih mudah membangun hubungan yang baik dengan tim atau anggotanya. Hal ini penting agar tercipta suasana kerja yang nyaman dan tidak penuh tekanan tentunya. Kemudian selanjutnya ada decision disiplin, ya, disiplin dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan cepat tetapi tetap mempertimbangkan resikonya. Selain itu, pemimpin juga harus konsisten dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Oke? Jadi ketiga hal ini menjadi fondasi penting agar kepemimpinan bisa berjalan efektif. Oke. Next slide ketiga yaitu ada communication is key, ya. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan tim. Pertama, pemimpin harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas, seperti pembagian tugas,
target, dan aturan kerja. Jadi kalau komunikasi tidak jelas, bisa terjadi kesalahpahaman dalam tim tentunya. Oke, kedua, pemimpin harus mampu mendengarkan secara aktif. Artinya, bukan hanya berbicara, tapi juga memahami apa yang disampaikan oleh anggota tim. Kemudian yang ketiga, penting untuk memberikan feedback yang membangun. Ya, feedback sebaiknya diberikan tepat waktu dan fokus pada solusi, bukan hanya kritik saja. Oke. Dengan komunikasi yang baik, hubungan dalam tim akan lebih kuat dan kerjasama jadi lebih efektif. Oke. Next slide. Yang keempat ada empowering your team. Ya. Dalam sebuah tim, pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan anggota tim. Pertama, delegasi tugas harus jelas. Pemimpin perlu membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota tim dan menjelaskan hasil yang diharapkan. Kemudian kedua, mengembangkan kemampuan tim, yang dimana pemimpin harus memberikan kesempatan pada anggota tim untuk belajar dan berkembang, misalnya melalui pelatihan atau pengalaman baru. Ketiga, memberikan kepercayaan. Dengan memberikan kepercayaan, anggota tim akan merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam bekerja tentunya. Jadi, jika tim merasa dipercaya dan didukung, mereka akan bekerja lebih maksimal dan bertanggung jawab tentunya. Oke, next slide. Oke, di slide kelima ini ada leading by example. Jadi seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi timnya. Artinya, apa yang diharapkan dari tim harus terlebih dahulu dilakukan oleh pemimpin itu sendiri. Misalnya, jika ingin tim disiplin, pemimpin harus datang tepat waktu tentunya. Kemudian, jika ingin tim jujur, pemimpin juga harus lebih jujur. Jika terjadi kesalahan, pemimpin harus berani mengakui dan memperbaiki. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga tim merasa pekerjaan mereka memiliki makna. Jadi dengan menjadi contoh yang baik, pemimpin akan lebih dihormati dan diikuti oleh timnya. Oke, next slide terakhir yaitu adaptability and resilience. Dalam dunia kerja, perubahan dan tantangan pasti akan selalu ada. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kemampuan beradaptasi dan tetap kuat menghadapi tekanan. Pertama, pemimpin harus bisa mengantisipasi resiko sejak awal, sehingga bisa mempersiapkan solusi sebelum masalah terjadi. Kemudian kedua, harus tetap tenang dalam situasi sulit. Jika pemimpin panik, tim juga akan ikut panik dong tentunya. Ketiga, yaitu penting untuk belajar dari pengalaman atau kesalahan. Jadi setiap masalah bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya. Kemudian keempat, pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan, baik dalam sistem kerja maupun strategi. Contohnya, membuat rencana cadangan, melatih anggota tim untuk berbagai situasi, memberikan apresiasi saat tim berhasil melewati suatu tantangan. Nah, jadi dengan begitu tim akan menjadi lebih kuat
dan siap menghadapi berbagai kondisi tentunya. Oke, in conclusion, being a good leader is not only about giving instruction, but also about building trust, communication, effectively supporting team members, and adapting to challenge. By applying this leadership behavior, we can create strong and high-performing teams. Thank you for your attention. I hope this presentation is useful for all for all of you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.